foto ronsen, kemudian dokter setelah dilakukan foto ronsen sudah untuk memastikan diagnosis fraktur, kemudian dokter akan menginstruksikan untuk pemasangan eksternal fiksasi atau pengegipan. Ya, kemudian pengegipan dalam waktu yang sudah ditentukan, ya seperti kemarin sudah saya jelaskan, untuk anggota gerak atas antara 4 sampai 6. Tapi bisa juga tidak, aturan itu tidak mesti harus 4 sampai 6, ya, karena sangat dipengaruhi oleh usia, kemudian faktor gizi dari pasien, kemudian bisa juga kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, ya, itu juga bisa mempengaruhi panjang pendeknya eksternal fiksasi, pemasangan eksternal fiksasi. Ya, setelah waktunya dibuka, ya, biasanya eksternal fiksasi kemudian akan dibongkar, selesai. Tapi ternyata, ya karena kita fisioterapi sudah tahu resiko nanti buka eksternal fiksasi itu mesti ada salah satu problem yang hampir selalu menyertai, yaitu biasanya keterbatasan gerak sendi atau biasa disebut dengan kekakuan sendi, ya, atau stiffness. Kalau ada problem kekakuan sendi atau keterbatasan gerak sendi atau stiffness, itu biasanya akan mengganggu juga aktivitas atau kemampuan fungsional seseorang. Ya, karena biasanya aktivitas fungsional itu selalu melibatkan sendi tertentu. Ya, sehingga kemudian pasien akan cenderung kembali terutama ke fisioterapi untuk menyelesaikan problematik yang ada. Hampir semua mayoritas mengalami problem seperti itu, walaupun mungkin ada 1-2 pasien, ya, mereka punya problem tapi kemudian mereka akan melatih sendiri, akhirnya keterbatasan gerak sendi itu kembali karena mungkin keterbatasannya nggak terlalu besar, sehingga karena dia belajar atau berlatih sendiri, kemudian fungsionalnya akan kembali tanpa bantuan fisioterapi. Tapi mayoritas pasien-pasien dengan pasca pemasangan gips itu harus datang ke fisioterapi untuk minta bantuan menyelesaikan problematikanya. Ya, biasanya pemeriksaan yang kita lakukan adalah anamnesis, ya, keluhan utama. Biasanya pasien akan mengeluh kaku sendi atau mengeluhnya saya tidak bisa jongkok, saya tidak bisa menekuk siku saya kesulitan menggerakkan pergelangan tangan saya. Ya, jadi bentuk-bentuk bahasa keterbatasan atau problem yang dialami pasien itu biasanya seperti itu. Kemudian kita harus tanya sudah berapa lama, karena bisa saja pasiennya digigit tapi baru 2 bulan dibuka sendiri. Kalau 2 bulan, sorry kok 2 bulan kan 8 minggu ya, sorry bukan. Baru misalnya 4 minggu dibuka sendiri, kemudian sudah terjadi keterbatasan gerak sendi. Ya, kalau baru 2 minggu dibuka, risiko untuk terjadi fraktur tulang itu kan besar karena biasanya sambungannya belum kuat. Ya, makanya kita harus memastikan lewat anamnesis sudah berapa lama, terus riwayat pemasangan imobilisasi atau eksternal fiksasi harus kita ketahui. Sehingga kita harus tanya sudah berapa lama kakunya, biasanya mereka seminggu atau baru 2 hari atau 3 hari pasca dibuka gipsnya.
Kita mesti harus tahu riwayat pemasangan gipnya, kapan dipasang, kapan dibuka, sehingga kita tahu persis bahwa eh, pembukaan gip ini tidak menimbulkan risiko terjadi fraktur ulang. Ya, karena banyak orang Indonesia itu dipasang gip di rumah sakit, tapi belum waktunya dibuka, dia bongkar sendiri. Itu pengalaman saya, tidak hanya satu dua orang, banyak. Ya, sehingga kita harus pastikan bahwa frakturnya sudah sambung dengan baik. Sehingga saat kita melakukan latihan, itu tidak berisiko menimbulkan fraktur ulang. Ya, jadi kita harus anamnesis tentang riwayat pemasangan imobilisasi tadi, kapan dipasang, kapan dibuka, ya, sehingga kita pastikan bahwa aman. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita harus melihat ya, secara inspeksi apakah ada hipertrofi otot atau pengecilan otot. Sudah saya sampaikan bahwa kalau itu anggota gerak atas, karena imobilisasinya lebih cepat, waktunya kan lebih pendek, kemungkinan terjadi hipotrofi otot itu lebih kecil dibandingkan kalau frakturnya pada anggota gerak bawah. Ya. Kemudian palpasi kita harus memastikan apakah sambungan frakturnya sudah kuat. Dengan cara kita memegang pada garis fraktur, kemudian kita gerak-gerakkan. Kalau dalam kita gerakkan itu sudah kuat, jadi susah digerakkan, berarti kan mereka sudah sambung dengan kuat, berarti aman. Tapi kalau pada saat kita gerakkan kok kesannya sangat mudah atau kalau orang Jawa bilang miur-miur. Nah, itu berarti kita harus hati-hati. Ya, catatan buat kita bahwa nanti latihannya harus hati-hati. Jangan sampai di tangan fisioterapis kemudian terjadi refraktur. Kita bisa dituntut sama pasiennya. Ya. Kemudian setelah inspeksi palpasi, kita lakukan pemeriksaan gerak. Selalu dimulai dengan pemeriksaan gerak aktif. Kalau itu misalnya pada fraktur antebrachii, mestinya Anda harus cek untuk pergerakan pada sendi pergelangan tangan, jari-jari pergelangan tangan maupun sendi siku dan sendi bahu. Ya, karena kamu mungkin nggak akan atau susah percaya ada seorang pasien frakturnya fraktur koles atau fraktur radius distal, tapi kakunya ada di bahu, di siku, di pergelangan tangan, sampai jari-jari kaku semua. Aneh kan? Ya, tapi itu bisa terjadi. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Karena selama memakai dipasang gip, pasien itu sangat ketakutan menggerakkan semua dari bau, siku sampai jari-jarinya nggak pernah digerakkan. Ya, sehingga begitu buka gip ya semuanya kaku. Nah, itu berarti nanti kerjaan fisioterapis jadi banyak karena harus mengembalikan semua kekakuan baik di jari-jari, di pergelangan tangan, di siku dan bahu. Ya, seharusnya kalau itu fraktur antebrachii paling banyak itu hanya terjadi keterbatasan gerak di sendi siku. Ya, sendi pergelangan tangan ya bisa, tapi sendi pergelangan tangan relatif kekakuannya itu tidak berat dibandingkan dengan sendi siku. Dari pemeriksaan gerak aktif kita mesti mengetahui lingkup gerak sendinya. Sekali lagi, Anda jangan hanya memeriksa
LGS dari sendi yang dekat dengan fraktur, tapi bisa juga yang agak jauh dari fraktur untuk ngecek saja apakah ada keterbatasan gerak atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan gerak aktif, kita bisa mengetahui kekuatan otot secara umum. Maksudnya kekuatan otot bukan nanti kita tahu ototnya nilai 1, 2, 3. Bukan. Kalau itu harus pakai MMT. Tapi ini kekuatan otot secara umum itu misalnya pada saat disuruh bergerak, oh ternyata dia mampu menggerakkan, paling enggak kan nilainya harusnya 3. Karena kan tidak ada masalah untuk otot-ototnya. Ya. Jadi ini kekuatan otot secara umum. Bisa juga kita melihat bagaimana koordinasi gerakannya. Ya, mestinya juga nggak ada masalah karena problemnya adalah fraktur. Kemudian pemeriksaan gerak aktif, pasif kita juga harus kita akan menemukan atau mencari apakah ada keterbatasan LGS, kemudian apakah juga ada perubahan Enfield, ya karena berubah LGS kemungkinan akan merubah Enfield-nya. Kemudian pemeriksaan panjang otot, ya ini sebenarnya yang sering terjadi itu misalnya pada daerah tungkai bawah, ya misalnya pemendekan dari gastrocnemius, ya. Tapi biasanya jarang. Kenapa kok jarang? Karena gip yang kita pasang itu untuk sendi pergelangan kaki atau ankle joint, kemarin posisinya bagaimana? Posisi pergelangan kaki ada saat pemasangan gip 0 derajat dorsifleksi. Ya, 0 derajat dorsifleksi, sehingga mestinya tidak ada kontraktor untuk otot kelompok